Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Di pagi hari ini saya update tanaman bawang merah saya sudah di usia 6 HST. Jadi alhamdulillah 100% sudah tumbuh. Jadi sudah sekitar mulai 5 cm sampai 8 cm tinggi daripada daun bawang merah yang sudah saya tanam 6 hari yang lalu. Jadi saya tanam hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ini di hari Senin saya tanamnya hari Rabu. Jadi ini sudah 6 HST, alhamdulillah sudah 100% tumbuh. Dan saya akan update ilmunya tentang permasalahan bawang merah saya di usia 6 HST ini yang kemarin saya sudah buatkan video. Jadi buat teman-teman semua, ini ilmu, mohon disimak. Benar-benar ini sangatlah penting. Jadi menurut analisa saya, untuk tanaman bawang merah yang masih usia dini baru tumbuh dan daunnya kering-kering, itu sudah saya anggap ditemukan permasalahannya. Jadi yang utama satu dulur, permasalahan utamanya adalah pupuk dasar. Mohon disimak, pupuk itu juga memberikan kehidupan, tapi juga bisa meracuni. Awas, sekelas senior itu pun masih ada kesalahan. Untuk itu buat teman-teman khususnya pemula, mohon benar-benar disimak ilmunya, karena sekelas senior pun bisa terjadi kesalahan. Kenapa tanaman saya mengering? Itu satu karena pupuk dasar. Jadi saya menggunakan pupuk dasar SP36 yang subsidi. Itu pupuk masih mengandung klor. Jadi kemarin itu pemupukan dasar saya barengkan dengan tanam. Nah, ini juga banyak yang bertanya, kalau di pupuk dasar sekaligus langsung ditanam gimana? Lah ini jawabannya. Jadi setiap video-video yang dulu bahwa pupuk dasar itu bagusnya disebar minimal 3 hari sebelum tanam. Buat dulu-dulu ya, saya korbankan tanaman saya untuk membuktikan bahwa pupuk dasar atau pupuk lanjutan yang masih mengandung klor itu sangat harus berhati-hati. Jadi kalau untuk pupuk dasar, untuk tanam yang mau kita tanam, minimal 3 hari sebelum tanam kita sudah harus melakukan pupuk dasar. Dan untuk perawatan atau pemupukan lanjutan atau susulan, kalau menggunakan pupuk yang masih mengandung klor, kalau mupuk jangan di saat daunnya basah. Jadi harus benar-benar kering, boleh siang hari, supaya pupuknya itu tidak terkena daunnya. Jadi buat teman-teman, pucuk kering di usia dini itu ternyata khusus milik saya dan buat pelajaran teman-teman karena pupuk dasar. Selain dari durasi pemupukan yang saya barengkan dengan tanam, yang kedua yaitu pupuknya sudah terlalu lama. Jadi saya pakai SP36 itu satu karung 3 periode tanam kali ini. Berarti kira-kira sudah ada sekitar 10 bulan baru saya gunakan. Kenapa saya mengutarakan bahwasannya pupuknya terlalu lama? Karena
sebagian lahan milik saya ini saya tidak gunakan pupuk yang itu. Jadi saya gunakan pupuk baru dan alhamdulillah tidak ada masalah yang pupuk baru. Dan yang pupuk lama itu banyak yang terjadi pucuknya kering, daunnya kering. Itu ternyata akibat pupuk dasar yang kita berikan itu justru malah meracuni tanaman kita. Benar-benar dulur disimak, karena sekelas senior itu saja bisa terjadi seperti ini. Jadi tanam bawang merah itu butuh orang teliti, butuh orang sabar, agar supaya kita bisa benar-benar men-setting daripada tanaman kita itu agar tetap tumbuh sehat. Dan untuk dulur-dulur semua, ini saya lagi melakukan pencangkulan. Rencana akan saya tanami bunga refugia. Karena ini ada lahan kosong, akibat benihnya habis, akibat benihnya kurang, itu masih ada 2 bedeng, setengah di sana belum ada tanamannya karena benihnya stok saya habis, tidak cukup. Hari ini ada rencana ngambil di Nganjuk, tapi karena waktunya sudah terlanjur jauh perbedaannya, jadi mending saya tidak tanami. Saya biarkan besok setelah saya tanami karena di sini ada benih refugia dan juga benih bunga matahari, jadi sunflower. Jadi hari ini saya mau lakukan penanaman tanpa saya lakukan semai karena benihnya ada, jadi akan saya lakukan penanaman. Kembali lagi ke fokus tanaman dulur, ke bawang merah. Jadi awas, ingat, pupuk dasar itu kalau kita tepat guna akan memberikan kesuburan buat tanaman kita, kalau tidak seperti milik saya. Tapi ini pun tidak lantas kita gagal, karena itu di usia dini, usia vegetatif, jadi masih bisa kita recovery atau kembalikan ke aslinya, jadi atau pertumbuhan normalnya dengan cara ini. Caranya dulu untuk mengatasi daripada terbakar daun akibat pupuk. 1, kita lakukan penyiraman yang berlebih, tidak apa-apa, karena ini masih vegetatif. Ini juga butuh air karena untuk agar supaya tanahnya itu tidak terlalu keras sehingga akar bisa cepat masuk. Kita siram pagi dan sore itu wajib setiap hari, kecuali hujan. Kalau hujan tidak perlu dulur. Nah, untuk penanganan daripada jamur, karena ini musim kemarau, sudah masuk musim kemarau, jamur tidak begitu menyerang. Tapi awas, nanti itu akan muncul ulat dan grandong. Untuk tanam kali ini saya akan coba bertahan tanpa saya pupuk atau tanpa saya lakukan penyempraian fungisida sampai nanti usia 20 HST. Saya akan coba benar-benar bertahan karena menurut saya sudah lakukan olah lahan yang begitu sampai matang. Jadi saya yakin kalau lahan saya ini sudah terbebas daripada jamur patogen. Dan kemarin saya lakukan pengurasan daripada gotnya airnya saya kurangi, sehingga jaraknya sekarang dari topsoilnya, dari atas bedengan sampai ke permukaan air itu sekitar 50 cm. Dan ini kalau saya keringkan, benar-benar kering, nggak ada airnya. Bedengan saya ini tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter, padahal di tempat saya ini termasuk, lahan saya ini termasuk datarannya tinggi dibanding sawah-sawah yang lain. Baik dulur,
itu adalah ilmunya. Jadi kita lakukan penyiraman, kita siram terus agar supaya pupuknya itu cepat terserap ke tanah, jadi tidak menguap mengenai daun atau tidak tersentuh daripada daun bawang merah, karena daun bawang merah itu sangatlah sensitif. Ini sudah tumbuh biur dulur, nanti saya akan shoot. Ini tanpa peges, 6 HST sudah 100% tumbuh dan alhamdulillah bagus. Kemudian ini kemarin saya melakukan penataan lagi daripada tanaman yang tumbang, dan saya di situ bilang kalau lahan ini ada tanah yang keras. Salah satu viewer itu berkomentar berarti olahannya kurang baik atau kurang, kok masih ada tanah yang keras. Ini juga ilmu, mohon dipahami. Bawang merah itu kalau tanahnya terlalu gembus, itu justru masalah yang berat. Itu kenapa lahan saya ini saya setting tidak terlalu gembus, tapi berongga. Jadi tanahnya itu, tanah milik lahan saya ini berongga dulu, tapi masih banyak juga yang menggumpal sebesar-besar kepalan tangan ini. Jadi tidak lantas kita bikin halus benar-benar, itu justru akan menimbulkan masalah nanti dulu. Kalau tanah itu terlalu gembus, itu nanti akan panas sekali karena ini musim kemarau. Jadi nanti tanahnya akan terlalu panas sehingga justru akan menghambat pertumbuhan daripada bawang. Itu kenapa daripada konten-konten kreator bila mana melakukan rotary atau kultivator itu menyarankan untuk tidak terlalu dalam, hanya di atasnya saja. Yang penting kita bisa tanam dan bisa menutupi daripada umbinya. Karena kalau tanahnya terlalu gembus, itu akan mengakibatkan bawangnya nanti pertumbuhannya akan macet kalau terlalu gembus. Juga kalau terlalu bantat, itu akan menimbulkan juga pucuk kuning dan pertumbuhannya macet. Olah lahan pada bawang merah itu yang menurut bocah belajar tani baik itu adalah tanah itu yang penting sudah kita jangkul dan berongga, tapi jangan terlalu lebar untuk ronggarnya. Jadi kita bisa kira-kira, dan yang utamanya yang penting jangan terlalu gembus dulur, karena kalau terlalu gembus ya itu tadi bakalan pertumbuhannya macet dan tanah ini akan sangat panas, jadi suhunya akan sangat panas. Ini di sebelah lahan saya ini sudah sering kali menanam dan gagal karena seperti itu dulu, tanah terlalu gembur, terlalu gembus. Jadi kalau kita injak itu kira-kira kaki kita itu bisa masuk sampai ke mata kaki. Jadi kalau kita naik di bedengan itu bisa sampai masuk sampai ke setinggiannya mata kaki. Nah itu juga justru malah nggak bagus. Jadi bagusnya itu tanah tetap akan sedikit keras, hanya saja di atasnya itu gembur. Yang penting bisa menutupi daripada umbi. Jadi kerasnya itu bukan karena nggak dicangkul. Kerasnya itu sudah dilakukan olah, sudah kita berikan rongga untuk oksigen tanah. Hanya saja jangan terlalu gembur. Mari kita shoot lahan saya. Nanti akan saya tampilkan di depan dan di belakang. Kita lanjutkan nyangkul untuk nanam, nanti kita sambung lagi tentang kondisi tanaman saya saat ini. Oke, cukup dari saya, itu ilmunya, mohon disimak dan mohon kalau mau lihat olah lahan bocah belajar tani bisa ditonton di video-video sebelumnya. Yang penting dulur-dulur itu sabar dan telaten, itu kuncinya.
Cukup dari saya, Bocah Belajar Tani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.